Lantas saudara, bagaimana sikap masyarakat ketika putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres Prabowo Subianto? Enaknya itu meneruskan pekerjaannya yang pertama dulu. Soalnya kalau maju ke wakil presiden itu belum bisa mumpuni. Oke aja kalau banyak pendukungnya. Kalau menurut saya nggak apa-apa lah, karena mungkin kemarin juga MK sudah memutuskan. Baru jadi wali kota 2 tahun, Mas. Masa langsung jadi wakil presiden. Harusnya ya nyelesaikan dulu wali kota, naik gubernur, baru ke pusat. Sejauh ini kalau misalkan dia masih mempunyai jabatan sebagai presiden, bahwasanya dia harus memiliki rasa netral ya. Tidak boleh ada sangkut pautnya dengan keluarga. Presiden Jokowi itu harus bersikap netral. Kira-kira dukung anaknya atau bersikap netral? Ya, dukung anaknya. Ini ada potensi unsur anak yang nyalon, ya mungkin kemungkinan besar sih kan. Ya kan, walaupun nyatanya belum tahu. Pasca pendaftaran Capres-Cawapres, situasi politik yang dinamis pun ada kekhawatiran muncul dari publik terkait dengan terselenggaranya pemilu yang bisa berlangsung secara jujur dan adil setelah masuknya putra Presiden Jokowi di Bursa Pilpres 2024. Nah, bagaimana kemudian prediksi terkait dengan keamanan, ketertiban atau Kamtibnas di tahun politik ini? Kita bahas saudara bersama dengan pakar intelijen dari Universitas Indonesia, ada Stanislaus Rianta. Terima kasih Bung Stan, sudah bersama Nilu, sehat selalu. Jadi sekarang sudah jelas ya, peta politiknya sudah sangat jelas begitu. Saya yakin Anda juga sudah punya data. Apa yang bisa Anda bagikan ke kami? Kalau kita belajar dari 2019, kita meminjam istilah ilmu alam, episentrumnya dulu Jakarta. Sekarang menyebar episentrumnya, ada 3 tempat. Yang pertama Jawa Timur, karena di situ menjadi pertarungan antara pendukungnya Pak Mahfud dengan Mohaimin Iskandar. Kemudian Jawa Tengah menjadi pertarungan pendukung antara Pak Ganjar dengan Gibran. Kemudian Jawa Barat DKI nanti pendukungnya Pak Prabowo dengan Anies. Jadi episentrumnya menyebar. Apa yang Anda korek dari situ? Apa yang bisa terjadi di situ? Nah, ini titik rawannya semakin menyebar. Jadi potensi-potensi gangguan keamanan semakin besar pula, termasuk konflik pendukung, kemudian gangguan lain, mungkin menyusupnya terorisme. Dan itu sudah terasa sekarang? Oh iya, data sumber informasi intelijen mengatakan bahwa kelompok-kelompok teroris mulai bergerak lagi. Mereka sekarang sudah siap-siap juga ingin meramaikan pemilu 2024. Apa keterkaitan ini, Mas? Mereka memanfaatkan momentum bahwa ini ada momentum yang mereka bisa masuk, bisa ikut mewujudkan keinginannya, kemudian dia bisa mencapai tujuannya, kemudian di tengah kerawanan karena aparat juga fokus kepada pemilu 2024, maka mereka bermain di situ. Tetapi saya yakin kalau terkait terorisme, Densus kita itu termasuk yang hebat. Tadi Anda menyebut soal perang suara itu kan perang perebutan suara terjadi ya di tengah masyarakat. Nah, apakah Anda melihat bahwa perang suara itu akan lebih dalam daripada 2019 yang lalu? Potensi itu sudah terlihat. Mungkin nanti ini akan menggantikan versi cebong kampret di 2019, tetapi nanti masalah MK ini akan ramai saya kira. Orang sebenarnya tidak mempersoalkan siapanya yang maju, tapi caranya maju ini. Banyak pendukung yang kecewa ketika tiba-tiba Mahkamah Konstitusi memutuskan hal yang di luar dugaan. Apa potensi yang muncul dengan ada gesekan seperti itu, Mas? Ya, gesekan pasti akan semakin luas kan. Tadi saya sebutkan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kemudian kan netralitas aparat saya jadi ragu. Walaupun saya yakin TNI, Polri itu mereka lebih suka netral. Tetapi ketika ada pemimpin paling tinggi yang memberikan perintah tidak netral, apakah berani untuk tidak melakukan itu? Dan itu sudah ada? Nah, kita lihat saja. Yang jelas potensi ada ke sana? Pasti, potensi ketidaknetralannya sangat tinggi. Kenapa Anda bisa mengatakan potensi ketidaknetralan itu tinggi? Nggak mungkin presiden akan netral kan? Meskipun presiden berkali-kali menyebut dirinya ya, pasti semua kepala negara normatifnya akan menyebutkan seperti itu. Sulit untuk mengatakan dia bisa netral. Dan apalagi presiden mempunyai kekuasaan, dia punya otoritas untuk masuk ke dalam aparat keamanan. Ya, saya kira tidak akan mungkin netral. Gerakan untuk mengarah ke sana Anda membaca sudah ada? Kita lihat dalam beberapa hari ini. Ketika nanti ada mutasi-mutasi atau mungkin pergantian-pergantian, ya itu adalah suatu langkah yang untuk
mengarah kepada ketidaknetralan. Apakah nanti menterinya, kemudian apakah pejabat yang lain. Apakah dengan Presiden sering mengatakan bahwa ia akan bersikap netral, itu akan mampu menahan terjadinya gangguan Kamtibmas di bawah misalnya? Saya kira sudah tidak netral ketika proses di MK ya. Sudah tidak netral ya. Harusnya kan bisa dicegah ada orang yang mengotak-atik konstitusi itu kan. Walaupun mungkin orang menganggap ini sah karena sudah diputusin. Ya oke, secara administratif sah, tapi secara etika politik kan tidak sah. Hal-hal seperti ini membuat orang kecewa. Cara menutupi kekecewaan itu kan macam-macam kan. Dan siapapun pasti tahulah tidak mungkin netral. Jadi itu sebenarnya apapun statement yang muncul dari Presiden Jokowi tetap tidak akan mampu menahan ketidakpercayaan publik misalnya. Dan ini yang paling berat adalah dialami oleh aparat keamanan dan perangkat penyelenggara pemilu. Dua entitas ini yang paling nanti berat dan bisa babak belur di lapangan. Itu yang harus diwaspadai. Ya, kita berdoa semoga mereka kuat menjalankan tugas ini. Tapi menggerakkan alat negara, Anda belum membaca itu terjadi sekarang? Ya, kalau misalnya terjadi pasti pakai cara-cara underground. Sudah ada itu gerakan-gerakan itu? Ya, munculnya putusan MK itu kan juga pasti ada, apakah itu alamiah terjadi? Kita tanya aja kepada hakim-hakim MK, kan banyak yang akhirnya bersuara keluar. Ya. Ini yang terburuk dalam demokrasi kita? Ini menjadi noda hitam lah dalam demokrasi setelah reformasi ya. Saya kira Pak Presiden Soeharto 32 tahun menjadi presiden juga tidak mengotak-atik konstitusi untuk kepentingan keluarga, saya kira. Setelah situasinya sudah seperti ini, kalau kita bilang kan ini sudah kadung seperti ini ya Mas ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita kawal supaya netral kan. Misalnya ini KPU harus membuka, saya kira ada kanal khusus, kanal yang bisa menerima aduan-aduan, laporan-laporan, sehingga masyarakat yang memiliki ketidaknetralan langsung aja dilaporkan dan diproses. Ada Bawaslu kan, ada sentra gakum penegakan hukum kan di Bawaslu. Siapapun itu, mau dari kelompok manapun ketika melanggar hukum, proses. Adakah yang bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi di situasi sekarang? Saya kira Pak Jokowi perlu duduk dengan Pak Surya Paloh, dengan Bu Mega, tunjukkan kepada publik bahwa ketiga tokoh ini adalah kami baik-baik saja, bahwa kami mendukung pemilu berjalan dengan damai, siapapun yang menang kita hormati. Saya kira itu menjadi salah satu strategi yang bagus. Itu mungkin tidak bisa dilakukan? Nah, masalahnya itu tidak mungkin, susah. Ya, tidak mungkin ya, saya kira kan sulit. Ya, artinya potensi bahwa di bawah terjadi perpecahan yang sedalam 2019 bisa saja terjadi kalau tidak ada. Saya kira ini lebih berat daripada 2019. Ini lebih berat? Lebih berat karena kelompok nasionalis pecah. Tahun kemarin kelompok nasionalis jadi satu. Yang diuntungkan adalah kelompok agamis yang mungkin, atau kelompok ideologis agamis yang mungkin mengerucut jadi satu dan tidak ada gonjangan di mereka kan. Mereka lebih solid. Kalau Anda katakan bahwa 2024 ini akan lebih panas, apakah benar-benar tidak ada hal yang bisa dilakukan oleh negara, oleh pemerintah? Saya harapannya pada TNI Polri tetap bersikap netral. Dan itu bisa? Ya, mereka harus taat kepada konstitusi ya. Kita sebagai masyarakat mendorong TNI Polri bersikap netral. Saya yakin TNI Polri juga lebih nyaman kalau netral kok. Oke. Anda optimis bahwa TNI Polri bisa bersikap seperti itu? Ya, kita harus dukung dan kita harus yakin sebenarnya. Meskipun mungkin terjadi ketidaknetralan, mungkin terjadi intervensi, ya saya berharap lakukan apa yang sesuai aturan, kemudian bekerjasama dengan KPU, dengan Bawaslu. Oke. Mas Stanislaus Rianta, pakar intelijen dari Universitas Indonesia. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu, Mas. Terima kasih, Mbak. Majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden menimbulkan banyak pertanyaan dari publik, apakah Presiden Jokowi bisa nanti benar-benar bersikap netral di Pilpres 2024. Kita perbincangan hal ini, saudara, bersama saya sudah hadir Juri Ardiantoro, staf Presiden yang membidangi informasi dan komunikasi politik. Terima kasih Mas Juri sudah bersama Niluh. Sehat selalu. Jadi setelah majunya Mas Gibran, pertanyaan publik, Presiden tidak mungkin akan bisa netral. Bagaimana menjawab itu, Mas? Tentu saja kita nggak bisa menolak atau tidak bisa mengabaikan kesan banyak orang atau mungkin juga persepsi banyak orang. Toh faktanya memang putra beliau mencalonkan diri menjadi cawapres. Jadi kesan itu nggak bisa dibendung. Tetapi kita juga harus percaya bahwa Presiden telah menyatakan bahwa akan berdiri di atas semua kontestan. Sebagai seorang presiden tentu punya kekuasaan yang besar, punya power yang besar. Itu dikhawatirkan akan menggunakan kekuasaannya, menggerakkan alat negara misalnya untuk memenangkan salah satu paslon, ya dalam hal ini putranya. Kalau kemudian ada kecurigaan terkait dengan misalnya pemanfaatan kekuasaan, kecurigaan pemanfaatan sumber daya pemerintah untuk pemenangan calon, saya kira semua orang juga bisa melihat, bisa mengawasi. Dalam hal ini
masyarakat menarik dari kasus Mahkamah Konstitusi itu kemudian dianggap bahwa ada penggunaan kekuasaan untuk membukakan jalur atau jalan bagi Mas Gibran untuk bisa maju. Nah, dicurigai nih hal-hal kayak gini bisa terjadi terus nih, bagaimana Mas? Iya, sulit kita untuk menghindari dari kecurigaan-kecurigaan ya. Tetapi kita percaya saja bahwa seluruh aktor yang bermain di dalam politik ini, dan kita himbau, kita minta untuk bekerja, untuk bertindak, untuk bersikap, dan membuat kebijakan yang tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon di dalam pilpres atau dalam pemilu pada umumnya ya. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa itu akan berjalan sesuai dengan aturan? Kalau dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi kan wilayah yudikatif ya. Jadi Presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagai eksekutif tidak masuk ke dalam wilayah itu. Nah, persinggungan-persinggungan kepentingan yang mungkin dibaca oleh publik itu ada kaitannya ya, itu akhirnya kita serahkan kepada publik bahwa kesan itu tentu saja bisa muncul, tetapi Presiden sekali lagi, pemerintah sekali lagi mengatakan ya kita nggak ikut di dalam proses itu. Oke, pemerintah menjamin bahwa akan menjauhkan diri dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecurigaan publik, sehingga itu kan dampaknya adalah ketidakpercayaan publik pada pemerintah. Memang kemudian. sudah seharusnya pemerintah itu tidak boleh terlibat dan melibatkan diri di dalam kontestasi pemilu. Jadi ketersinggungan, irisan kepentingan seperti yang terjadi dalam kasus MK misalnya, itu tidak akan ada lagi ya Mas ya? Bukan begini. Yang dipertontonkan seolah-olah itu kan ada seolah-olah ada tangan presiden juga ikut kita di situ. sulit untuk menjelaskan tentang seolah-olah itu ya. Ya begitu faktanya bahwa kita atau pemerintah dan kita percaya presiden tidak ikut campur di dalam proses yudikatif, bahwa kemudian orang membaca sebaliknya, ya nggak bisa kita tolak. Sekarang bahkan presiden dilaporkan ya Mas ya terkait dengan nepotisme gitu, ada sejumlah pihak. Ada tanggapannya Mas dari ya, saya udah presiden? ngomong juga, buktikan saja bahwa tuduhan itu benar. Tapi kalau tidak benar, kan yang menuduh punya konsekuensi begitu. Apalagi yang dituduh adalah presiden. Jadi hati-hati di dalam membangun argumentasi atau alasan untuk mengadukan seseorang ke lembaga peradilan. Anda memberi warning ini kepada mereka? Bukan warning, tapi sama saja kita semua. Apakah tuduhannya benar atau tidak? Menurut Anda tuduhan itu tidak berdasar? Ya faktanya dia belum bisa menyampaikan fakta-fakta. Tapi mungkin nanti di pengadilan kita lihat. Tapi Presiden sekali lagi sudah clear ya mengatakan tidak ada kaitannya dalam proses ini di mana tangan dia mencampuri putusan lembaga yudikatif. Oke. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, Mas, soal ketika dalam proses yang sekarang berjalan, kepercayaan publik atau di media sosial itu kan statement-statement negatif itu muncul terus. Dikhawatirkan nanti hal ini akan membuat terjadinya perpecahan di tengah masyarakat atau gesekan-gesekan yang kemudian berujung kepada bermasalah atas Kamtibnas misalnya. Ya, kita berpengalaman dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, pemilu langsung. Dan selama ini pemilu relatif tidak ada masalah dan bisa diselenggarakan dengan baik. Dari sisi aturan, kelembagaan, itu sudah memadai untuk kita bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik. Yang kedua, semua menyadari bahwa setiap kontestan, baik legislatif atau capres begitu, pasti akan menyulut pertentangan. Akan menyulut gesekan. Selama itu bisa kita lakukan dengan cara-cara yang beradab, cara-cara yang disalurkan melalui saluran-saluran yang semestinya, maka kontestasi yang berujung pada gesekan, ketegangan, ya itu sesuatu yang wajar saja. Yang penting harus jadi catatan adalah dalam proses persaingan itu tidak membawa isu identitas dengan ujaran kebencian, politik kebencian, menyebarkan hoax, politik uang, dan pelanggaran-pelanggaran serius lainnya di dalam pemilu ini. Anda optimis bahwa pemilu 2024 ini akan bisa berjalan dengan jujur, adil, demokratis? Kita semua harus optimis, pemilu kita harus berjalan baik, memenuhi prinsip demokrasi, dan siapa yang punya peran penting untuk ini? Semuanya. Karena kita tidak ingin apa yang terjadi 2019 terjadi lagi di sini. Terima kasih Mas Juri Ardiantoro, staf Presiden yang membidangi informasi dan komunikasi politik. Siap, terima kasih, sama-sama sukses.